Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Dari kelompok 10 ini terdiri dari yang pertama Rifatul Qori'ah, kedua Dea Apriliani Putri, ketiga Gita Andriani Agustin, keempat Khalid Irwansyah, dan yang terakhir adalah Muhammad Rizik Firmansyah. Selanjutnya ialah materi-materi yang akan kita bahas itu ialah yang pertama, pendahuluan, yang kedua visi dan misi, ketiga dasar hukum, 4 karakter dan etika bisnis, kelima mekanisme operasional haji, keenam kegiatan BPKH, 7 praktek bisnis, 8 struktur BPKH, 9 peranan dan perkembangan BPKH, dan yang terakhir 10 ialah kesimpulan. Pendahuluan. BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Sedangkan keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dalam pengelolaannya, BPKH berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. Dalam melaksanakan tugasnya, maka BPKH menyelenggarakan fungsi, yaitu ada 4 macam fungsi, yaitu yang pertama, perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang kedua, pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Yang ketiga, pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran keuangan haji. Selanjutnya, visi dan misi dari BPKH. Visi dari BPKH adalah menjadi lembaga pengelola keuangan haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat. Sedangkan misi dari BPKH itu sendiri terdiri dari 5 misi, yaitu yang pertama, membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis. Yang ketiga, melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Yang keempat, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional. Yang kelima atau yang terakhir yaitu memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum dari BPKH itu sendiri ada yang ada dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Yang kedua, terdapat dalam Peraturan Presiden, yaitu dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Yang ketiga, yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Karakter dan etika bisnis. Yang pertama, penerapan etika bisnis Islam pada aspek syidik menurut persepsi pelaku usaha dalam menjalankan usaha bisnisnya telah menerapkan aspek tersebut dengan baik, yaitu dengan jumlah rata-rata skor mencapai persen. Hal tersebut sejalan dengan persepsi pengguna jasa yang menilai para pelaku usaha telah menerapkan aspek syidik dalam kegiatan usahanya dengan baik, yaitu dengan menghitung jumlah rata-rata skor mencapai persen. Kedua, penerapan etika bisnis Islam pada aspek amanah menurut persepsi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya telah menerapkan aspek tersebut dengan baik, yaitu dengan jumlah rata-rata skor mencapai persen. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan persepsi pengguna jasa yang menilai para pelaku usaha hanya termasuk ke dalam kategori cukup dalam menerapkan aspek amanah dalam kegiatan bisnisnya.
Ketiga, penerapan etika bisnis Islam pada aspek publik menurut persepsi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah termasuk ke dalam kategori baik, yaitu dengan jumlah skor rata-rata mencapai persen. Dan para pengguna jasa juga menilai para pelaku usaha telah menerapkan aspek tersebut ke dalam kategori yang baik, dengan jumlah nilai rata-rata skor mencapai persen. Artinya, para pelaku usaha telah dinilai baik oleh para pengguna jasa dalam hal menerapkan aspek publik dalam kegiatan usahanya. Keempat, penerapan etika bisnis dalam aspek fatona menurut persepsi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah termasuk dalam kategori baik, yaitu dengan jumlah skor rata-rata mencapai persen. Namun, jika dilihat dari persepsi pengguna jasa, pelaku usaha mendapatkan rata-rata skor lebih tinggi dibandingkan persepsi pelaku usaha itu sendiri dengan nilai rata-rata skor mencapai persen. Kelima, penerapan etika bisnis Islam pada aspek istiqomah menurut persepsi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sudah menerapkan aspek tersebut dengan baik, yaitu dengan jumlah skor rata-rata mencapai persen. Hal tersebut telah sejalan dengan persepsi pengguna jasa yang menilai para pelaku usaha telah menerapkan aspek tersebut dengan baik, yaitu dengan jumlah nilai rata-rata skor mencapai persen. Selanjutnya, mekanisme operasional haji. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pendaftaran calon jemaah haji diatur sebagai berikut. Yang pertama, setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah haji wajib mendaftarkan diri kepada kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, seperti kartu tanda penduduk, keterangan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, setiap warga negara yang bermukim atau bertugas di luar negeri yang akan menunaikan ibadah haji, pendaftaran dan pengurusannya dilakukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat. Yang ketiga, setiap warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dan bermaksud menunaikan ibadah haji, pengaturan keberangkatannya dilakukan sebagaimana prosedur warga negara asing pemukim yang akan berangkat ke luar negeri sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kemudian selanjutnya itu ialah kegiatan BPKH. Kegiatan BPKH ini terbagi menjadi dua, perencanaan dan pelaksanaan. Di dalam perencanaan itu terdiri dari A. Perumusan kebijakan, B. Penyiapan rencana strategis, C. Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan. Kemudian di dalam pelaksanaan juga terdiri dari A. Penerimaan, B. Pengeluaran, dan C. Kekayaan. Selanjutnya itu ialah untuk melaksanakan pertanggungjawaban dan pelaporan. Badan pelaksana wajib yang pertama menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Yang kedua, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Dewan Pengawas melakukan yang pertama pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan haji. Yang kedua, pemberian persetujuan rumusan kebijakan, rancangan rencana strategis, rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan keuangan haji. Yang ketiga, pemberian penilaian dan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan haji dan pengelolaan BPKH yang disusun oleh Badan Pelaksana. Sasaran strategis BPKH dalam pelayanan jemaah haji yang pertama itu ialah peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yang kedua efisiensi dan rasionalisasi pelayanan haji, dan yang terakhir itu ialah peningkatan hubungan dengan stakeholders. Praktek pengelolaan keuangan haji mempunyai dua cara. Yang pertama, penempatan melalui tabungan, giro, dan deposit. Yang kedua, investasi seperti surat berharga syariah negara, surat berharga syariah Bank Indonesia, efek syariah, investasi emas, dan investasi langsung. Selanjutnya, struktur Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Yang pertama, Badan Pelaksana, yaitu badan yang memiliki fungsi perencanaan,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan haji. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, Badan Pengelolaan Keuangan Haji melaksanakan program dan menatausahakan pengelolaan keuangan haji, serta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Dewan Pengawas, Presiden, dan DPR. Yang kedua, Dewan Pengawas memiliki fungsi pengawasan keuangan haji. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas memiliki tugas menilai kebijakan BPKH, melaksanakan pengawasan kepada BPKH, dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan BPKH sebelum menjadi laporan BPKH. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKH dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan, dan investasi, badan usaha lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri untuk pengelolaan keuangan haji dan pembinaan kelembagaan BPKH. Selanjutnya, peran Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Yang pertama, BPKH berkewajiban untuk melaksanakan public hearing kepada stakeholder BPKH untuk menampung masukan-masukan positif dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang kedua, BPKH mengadakan diseminisasi program kemaslahatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka penyebarluasan ide gagasan mengenai program kemaslahatan. Selanjutnya, BPKH juga berkewajiban untuk melaporkan kegiatan kemaslahatan yang sudah terlaksana sebagai langkah untuk mewujudkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan dan pemanfaatan dana alokasi umum yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Jadi kesimpulannya itu ialah, dengan usia BPKH yang tergolong muda dan tugas yang cukup berat, BPKH memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana langkah BPKH dalam membangun kepercayaan jemaah haji Indonesia secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum kepada BPKH. Salah satu cara yang disarankan untuk membangun kepercayaan publik dalam penelitian ini adalah dengan implementasi konsep GPG. Teknis pelaksanaannya, GPG adalah konsep yang menghendaki keselarasan antara pemangku kepentingan, sehingga pemangku kepentingan adalah hal yang harus dilakukan BPKH. Selain membangun keselarasan antara seluruh pemangku kepentingan, asas-asas utama GPG seperti transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan oleh BPKH untuk menjaga kepercayaan publik. Sekian dari kelompok 10. Jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.